Di suatu hari, Ibu Nobita berpamitan kepada Nobita dan Doraemon hendak pergi beberapa hari. Di sini, Ibu Nobita mengatakan jika Nobita dilarang aneh-aneh di rumah dan harus tetap belajar selama ibunya pergi. Awalnya, Nobita merasa bahagia karena ibunya tidak akan memarahinya setiap hari. Saat itu juga Nobita merasa bahagia dan tersenyum girang. Namun saat ibunya keluar, ibunya pun kembali lagi dan memperingatkan Nobita agar tetap belajar dan juga tidak aneh-aneh. Melihat hal itu, Nobita pun tetap menurut apa yang dikatakan oleh ibunya. Dan setelah kepergian ibunya dari rumah tersebut, Nobita pun mengatakan jika ia kesal dengan ibunya yang suka marah-marah kepadanya. Ia ingin Doraemon juga merasakan jika Doraemon memiliki ibu dan marah-marah kepadanya, ia akan tetap merasa kesal. Di sini Nobita kabur ke kamarnya karena merasa benci dengan Doraemon yang selalu menyepelekannya. Hari itu langit cerah di atas kota Tokyo. Sekolah dasar Nobita tengah mempersiapkan pertandingan olahraga tahunan antar kelas, dan semua murid tampak bersemangat, kecuali satu anak. Nobita duduk termenung di bangku taman sekolah. Wajahnya lesu. Ia baru saja diberitahu oleh gurunya bahwa ia harus menjadi bagian dari tim estafet kelas. Sayangnya, berlari bukanlah keahliannya. Bahkan saat jalan santai pun ia kadang tersandung. "Kenapa harus aku?" keluhnya. "Aku akan mempermalukan timku." Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari belakang semak. "Kalau kamu terus mengeluh, kamu memang tidak akan pernah menang." Doraemon muncul dengan wajah tenang sambil menggigit dorayaki. "Aku tahu kamu akan datang," kata Nobita sambil berdiri. "Tolong bantu aku kali ini, Doraemon. Aku tidak bisa mengecewakan timku lagi." Doraemon berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong ajaibnya. Itu adalah sepasang sarung tangan berwarna cerah dengan pola bintang dan pita kecil di sisi jari-jarinya. "Apa itu?" tanya Nobita, bingung. "Ini, sarung tangan cheerleaders pembawa kemenangan." Sarung tangan ini mengandung semangat ratusan cheerleader profesional dari masa depan. Siapapun yang memakainya akan langsung merasakan semangat, kepercayaan diri, dan kekompakan tim yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka bisa menyemangati siapapun, termasuk diri sendiri. Nobita menyeringai lebar. "Aku bisa menang dengan ini?" tanyanya. "Bukan kamu yang menang karena sarung tangan ini," jawab Doraemon. "Tapi karena kamu percaya kamu bisa melakukannya." Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba. Kelas Nobita bersiap di lapangan. Semua murid mengenakan kaos olahraga. Peluit guru terdengar nyaring. Nobita, dengan sarung tangan cerahnya tersembunyi di balik jaket, berdiri gugup di garis start. Begitu lomba dimulai, Nobita segera merasakan efek sarung tangan. Setiap langkah kakinya terasa ringan. Suara riuh dari sarung tangan, yang secara ajaib memekikan kata-kata penyemangat seperti, "Ayo, kamu bisa," dan "lari seperti angin," menggema di telinganya. Anehnya, suara itu hanya bisa ia dengar sendiri. Dan entah bagaimana, setiap kali ia mendengar teriakan itu, tubuhnya merespons lebih cepat. Penonton bersorak. Nobita berhasil menyusul dua pelari lain dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berhasil memberikan tongkat estafet tepat waktu kepada Suneo. Tim mereka menang. Setelah pertandingan, semua teman memuji Nobita. "Gila, Nobita! Dari mana kamu belajar lari begitu cepat?" teriak Gian, kagum. Nobita tertawa, tapi tidak bisa menahan rasa bangga dalam hatinya. Namun, Doraemon memperingatkan, "Ingat, jangan terlalu tergantung pada alat ini. Sarung tangan itu hanya memunculkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu." Sayangnya, Nobita terlalu terbuai. Ia mulai menggunakan sarung tangan untuk hal-hal kecil, ujian, bermain bola, bahkan saat makan siang. Ketika sarung tangan mulai kehabisan energi karena terlalu sering digunakan, efeknya melemah. Di pertandingan sepak bola berikutnya, Nobita jatuh tersungkur dan menabrak tiang gawang. Malam harinya, Doraemon menemuinya di kamar.
Aku tidak mengerti, sarung tangan itu gagal. Bukan gagal, kata Doraemon. Kamu terlalu bergantung padanya. Alat itu hanya membantumu menemukan semangat. Tapi setelah kamu menemukannya, kamu harus belajar menggunakannya sendiri. Nobita merenung sepanjang malam. Seminggu kemudian, di pertandingan final bola voli antar kelas, Nobita memutuskan untuk tidak menggunakan sarung tangan. Ia berdiri di lapangan dengan tangan kosong, penuh keraguan namun juga penuh tekad. Saat bola datang ke arahnya, Nobita melompat, memukul bola, dan skor. Teman-temannya bersorak. Kemenangan pun diraih. Bukan karena alat ajaib, tapi karena kerjasama dan keyakinan. Setelah pertandingan, Nobita mengembalikan sarung tangan itu ke Doraemon. Aku tidak butuh ini lagi, katanya sambil tersenyum. Ternyata semangat tidak perlu dibeli dari masa depan. Ia sudah ada dalam diriku. Doraemon tersenyum puas. Itu baru Nobita yang kukenal. Tak berselang lama, Doraemon datang dengan membawakan sebuah paket. Paket itu berasal dari Suneo, di mana isinya adalah selebaran foto Suneo yang tengah liburan bersama Giant dan Shizuka. Nobita sudah menduganya, karena selama ini ia selalu tidak diajak oleh Suneo. Nobita berusaha menenangkan dirinya, bahwa ia tidak menginginkan hal itu. Namun nyatanya, rasa cemburu dan iri tetap ada di dalam diri Nobita. Nobita pun menyobek surat dan menangis di hadapan Doraemon. Di sini, Doraemon menenangkan Nobita, dan mengajak Nobita untuk liburan ke pantai tersebut. Aulanya, Nobita merasa ragu, karena ia tidak bisa berenang. Namun akhirnya, Nobita tetap meminta bantuan Doraemon agar ia bisa pergi liburan ke pantai. Saat itu, Doraemon mengeluarkan seutas tali. Menurut Doraemon, tali itu akan mengamankan diri mereka dari air. Dan saat itu, Nobita mencobanya menggunakan air kran. Ternyata benar. Saat Nobita menyemprot Doraemon menggunakan kran air itu pun terhalang oleh tali tersebut. Setelah itu, Doraemon dan Nobita langsung pergi ke pantai yang dikunjungi oleh Suneo. Saat sampai di pantai, Nobita dan Doraemon pun bersenang-senang. Saat itu, mereka melihat villa Suneo. Suneo, Giant dan Shizuka pun keluar dari villa dan hendak menaiki kapal pesiar. Di sini, Suneo lagi-lagi mengolok-olok Nobita dan membuat Nobita yang tengah menguping pun merasa sangat kesal. Untungnya, Doraemon dengan cepat menenangkan Nobita supaya tidak bertindak terlalu jauh. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun langsung memakai tali anti-air dan masuk ke laut. Di sini, mereka pun jalan-jalan di bawah air laut tanpa harus berenang. Nobita pun menjadi sangat bahagia. Saat itu, Nobita meminta Doraemon untuk memfotonya saat sedang menyelam. Awalnya, fotonya sangat jelek dan membuat Nobita sedih. Namun, Doraemon pun mengarahkan Nobita, hingga akhirnya, Nobita pun memiliki foto menyelam yang bagus. Setelah itu, Doraemon dan Nobita pun bersenang-senang bersama. Di sisi lain, Suneo dan yang lain tengah berjalan bersama menaiki kapal pesiar. Di sana, Shizuka melihat lubang besar yang dipakai oleh Nobita dan Doraemon. Sedangkan Suneo tengah menemui saudaranya dan meminta untuk mencoba mengendarai kapal pesiar.